Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai rukun iman. Masih ingat kan? Mungkin sudah pernah belajar ya di TK. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Baik, sebelum memulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ustaz akan bacakan seperti yang tampak di layar. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Baik, mari kita bahas sedikit pada poin yang pertama. Iman kepada Allah. Apakah iman kepada Allah itu? Iman artinya percaya. Nah, artinya kita percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Sehingga hanya Allah lah yang pantas kita sembah, yang memberikan kehidupan, dan tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Seperti pada lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, yang berikutnya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini jumlahnya banyak, tidak dapat dihitung. Tetapi yang perlu kita ketahui, suatu saat kita akan belajar 10 nama malaikat Allah beserta tugas-tugas mereka. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Mereka adalah makhluk gaib dan tidak dapat kita lihat. Mereka tidak memiliki nafsu. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka selalu taat, patuh, mengabdi kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti akan mereka lakukan. Nah, malaikat tidak pernah berbuat dosa, tidak seperti setan ataupun kita seperti manusia yang mempunyai dosa. Nah, yang selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran, kitab suci kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita harus percaya kepada semua kitab-kitab tersebut. Jadi 4 kitab itu kita harus percaya bahwasanya semua kitab tersebut adalah berasal dari Allah. Dan yang kita jadikan pedoman adalah Al-Quran. Yang berikutnya adalah kita iman kepada utusan-utusan Allah. Siapa utusan-utusan Allah? Mereka adalah para rasul-rasul Allah. Nah, utusan-utusan Allah itu ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui yang nama-namanya ada di dalam Al-Quran. Ada 25 nama Nabi dan Rasul. Utusan Allah yang pertama adalah Nabi Adam, dan utusan Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Baik, yang selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta adalah ciptaan Allah. Pada hari kiamat Allah akan mengambil semuanya dan hancur sebagai bukti bahwasanya hanya Allah lah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang hidup hanyalah Allah dan semua selain Allah nanti akan mati. Kemudian setelah manusia mati, mereka akan dibangkitkan kembali
dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban perbuatan mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Seperti itu anak-anak. Nah, siapa nanti yang baik akan dimasukkan ke surga, dan siapa yang tidak baik nanti akan dimasukkan ke neraka. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar disebut juga takdir. Nah, takdir adalah ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Seperti apa? Seperti manusia itu lahir atas kehendaknya Allah. Manusia mati itu menurut kepastian Allah. Kemudian hari kiamat nanti pasti akan terjadi, itu adalah ketentuan Allah. Jadi kita harus percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Baik anak-anak, semoga keterangan Ustadz membantu sedikit pemahaman anak-anak semuanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.